Pernah kebayang nggak sih, kalau salah satu pilar utama dalam sebuah keyakinan ternyata juga merupakan sebuah cetak biru untuk sistem ekonomi yang canggih? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah konsep yang luar biasa ini, yaitu zakat. Jadi, gimana kalau sebuah rukun iman ternyata juga dirancang sebagai fondasi untuk keadilan sosial? Ini nih, pertanyaan besar yang bakal jadi panduan kita dalam bahasan kali ini. Oke, sebelum kita ngomongin dampaknya yang luas, kita harus mundur sedikit, balik ke akarnya. Sebenarnya, apa sih makna inti dari zakat sebagai salah satu pilar utama dalam Islam? Asal katanya aja udah filosofis banget loh. Zakat itu datang dari kata Arab zaka, yang punya 3 arti sekaligus, menyucikan, bertumbuh, dan berkah. Jadi pesannya jelas ya, ini bukan soal mengurangi harta, tapi justru tentang membersihkan dan menumbuhkannya. Nah, yang penting banget buat dicatat, zakat itu bukan sekedar sumbangan sukarela. Statusnya itu wajib, setara dengan sholat atau puasa. Ini adalah pilar fundamental yang ikut menopang keimanan seorang muslim. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, perintah untuk tunaikanlah zakat itu sering banget disebut persis setelah perintah dirikanlah sholat. Ini tuh kayak ngasih pesan yang kuat banget. Hubungan vertikal kita sama Tuhan nggak akan lengkap tanpa ada kepedulian horizontal kita ke sesama manusia. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih cara kerja zakat, bagaimana cara ngitungnya, dan kapan harus dibayar? Yuk, kita bedah mekanismenya. Secara umum, zakat itu ada 2 jenis utama. Pertama ada zakat fitrah, yang biasanya kita bayarkan di bulan Ramadan. Tujuannya itu untuk menyucikan puasa kita, dan sekaligus memastikan semua orang bisa ikut merayakan Idul Fitri. Nah, yang kedua adalah zakat mal, atau zakat atas kekayaan, yang mekanismenya lebih rinci lagi. Terus apa semua orang wajib bayar zakat mal? Jawabannya, enggak. Ada syarat pertama yang namanya nisab. Anggap aja ini kayak batas minimum kekayaan. Kalau harta kita belum mencapai angka ini, ya kita belum wajib bayar zakat. Sistem ini dirancang supaya zakat nggak memberatkan mereka yang ekonominya mungkin lagi pas-pasan. Selain nisab, ada syarat kedua, namanya haul. Artinya, kekayaan yang sudah di atas ambang batas tadi harus kita miliki selama 1 tahun penuh. Tujuannya apa? Supaya zakat itu diambil dari kekayaan yang memang sudah stabil, bukan dari pendapatan sesaat yang mungkin naik turun. Oke, syaratnya terpenuhi. Terus berapa besarannya? Nah, tarifnya itu 2,5%. Kedengarannya mungkin kecil ya, 2,5%. Tapi coba deh bayangin, kalau angka ini dikumpulkan secara kolektif dari jutaan orang, dampaknya bisa jadi luar biasa besar. Oke, mekanismenya udah jelas. Sekarang kita ngobrolin soal siapa aja yang terlibat. Siapa yang wajib memberi, dan yang paling penting, siapa yang berhak menerima. Alurnya ini diatur dengan sangat jelas. Nah, yang wajib bayar zakat, atau disebut muzaki, itu punya syarat yang spesifik. Harus muslim, dewasa, berakal sehat, dan punya kepemilikan penuh atas hartanya. Dan tentu saja, hartanya harus memenuhi syarat nisab dan haul yang tadi kita bahas. Ini berlaku buat perorangan dan juga badan usaha. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Setelah semua dana zakat terkumpul, lalu uangnya dikemanain? Apa dibagikan begitu saja ke siapapun yang butuh? Ternyata nggak sesederhana itu. Distribusinya diatur dengan sangat-sangat spesifik. Jawabannya itu datang langsung dari kitab suci Al-Quran. Di surat At-Taubah dijelaskan dengan sangat rinci bahwa ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima dana zakat. Jadi ini bukan sekedar saran, tapi sudah jadi ketetapan. 8 golongan ini cakupannya luas banget. Tentu prioritas utamanya untuk fakir dan miskin. Tapi nggak cuma itu. Ada juga jatah untuk para pengelola zakat itu sendiri atau amil. Terus ada untuk orang yang terlilit utang, bahkan untuk para musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Strukturnya dirancang supaya bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Oke, kita udah lihat teorinya yang bisa dibilang sangat ideal. Sekarang, mari kita bicara soal realitanya. Apa sih dampak yang diharapkan dari zakat, dan apa saja tantangan yang dihadapinya di zaman modern ini? Kalau sistem ini berjalan sempurna, dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar transfer uang. Zakat itu bertujuan membangun empati, pemutus rantai kemiskinan lewat pemberdayaan, dan ujung-ujungnya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan solid. Tapi ya gitu, antara teori yang indah dan praktek di lapangan, seringkali ada jarak. Implementasi sistem zakat yang efektif ini menghadapi banyak banget rintangan di dunia nyata. Kita ambil contoh di Indonesia saja. Tantangannya itu nyata banget. Mulai dari pemahaman masyarakat soal aturan zakat yang kadang masih kurang, isu kepercayaan pada lembaga pengelolanya, sampai kesulitan buat menjangkau para pekerja di sektor informal.
Ini semua adalah pekerjaan rumah yang besar. Jadi, setelah kita lihat semua potensinya dan juga tantangannya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Gimana seharusnya kita memandang zakat di era sekarang ini? Intinya ada di sini. Zakat itu adalah sebuah sistem dengan dua dimensi. Di satu sisi, ini adalah tindakan ibadah spiritual yang sifatnya personal antara manusia dan Tuhannya. Tapi di sisi lain, ia adalah sebuah alat yang sangat terstruktur untuk menciptakan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Di tengah masalah ketidaksetaraan global yang makin rumit, mungkinkah sebagian solusinya justru tersembunyi dalam sebuah prinsip kuno yang sudah teruji ribuan tahun ini? Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak untuk kita renungkan bersama. Terima kasih.